Jika kebanyakan masjid bagi-bagi takjil gratis dengan kurma atau kolak, berbeda dengan Masjid Gede Kauman. Mereka menyediakan makanan mewah untuk menu berbuka puasa para jamaahnya. Ya, gulai kambing ribuan porsi disiapkan untuk para jamaah yang datang ke Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Tapi menu spesial gulai kambing hanya disajikan setiap hari Kamis selama bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, suasana Masjid Gede Kauman tampak berbeda, khususnya hari Kamis 2 jam menjelang waktu berbuka. Warga sudah berbondong-bondong datang ke Masjid Gede Kauman berharap berbuka dengan gulai kambing. Konon tradisi bagi takjil gulai kambing ini sudah ada sejak era Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, bahkan sebelum tahun 1960. Nah, yang membuat saya penasaran, bagaimana awal mula bisa ada tradisi bagi takjil gulai kambing ini? Dan kenapa gulai kambing, kenapa nggak makanan lainnya? Dan juga kenapa itu harus selalu hari Kamis? Penasaran? Yuk kita cari tahu. Dulu, gulai kambing dimasak oleh masyarakat sekitar Masjid Gede Kauman. Tak tanggung-tanggung, kambingnya juga dipotong secara mandiri oleh masyarakat sekitar masjid. Namun kini jemaah target pembagian bukber gratis sudah mencapai ribuan. Sehingga pengolahan menu gulai kambing di Masjid Kauman diserahkan pada catering-catering pilihan yang diseleksi dulu oleh takmir masjid. Jadi memang kita punya seleksi ketat untuk catering itu. Jadi rasanya, kemudian juga dari sisi kehalalannya, kemudian juga dari kuantitasnya, ya. Nah, jangan sampai nanti dibungkus kecil-kecil gitu ya. Jadi itu kita seleksi betul, dan yang kita sekarang pesani itu adalah memang yang sudah punya pengalaman bertahun-tahun. Mereka relasi kita baik, mereka tidak pernah kena penalti, karena kita sering juga memberi penalti. Salah satu catering yang beruntung mendapat kesempatan membuat menu gulai kambing untuk Masjid Kauman dan sudah berjalan hampir 11 tahun adalah milik Bu Krisna. Awal mulanya gimana Bu, kok bisa jadi ibu yang bikin gulai kambingnya untuk Masjid Gede Kauman, Bu? Tes food, Pak. Di sana itu setiap catering yang diterima itu tes food dulu dari takmir masjidnya yang memberikan rasanya, menilai ya itu. Kemudian kami dipercaya untuk membuatkan ini gulai kambing ya. Itu ada request khusus nggak Bu untuk bikinnya dari masjid nih, untuk dagingnya, gulainya, apa segala macamnya gitu? Enggak sih, cuma jeruannya tidak terlalu banyak, kemudian dagingnya yang bagus itu saja. Tak ada permintaan khusus dari masjid untuk menu gulai kambing. Kambing yang digunakan pun tergantung yang didapat ketika membeli di pasar. Namun yang menjadi fokus utamanya adalah tak boleh ada aroma perengus tercium. Nah, karena gulai kambing ini disajikan untuk menu berbuka puasa di Masjid Gede Kauman, tentu dari bahan baku hingga proses masaknya itu harus benar-benar bagus, nggak bisa sembarangan. Contohnya adalah daging dan jeroannya harus benar-benar empuk. Nah, jeroan yang masih alot itu dipresto terlebih dahulu. Setelah dipresto sudah empuk, dicampurkan dengan daging, lalu dimasukkan ke dalam kuah gulainya. Keunggulan catering milik Krisna selalu memakai daging kambing yang fresh serta menggunakan bumbu rempah asli bukan instan. Rahasia agar jeroan kambing tidak bau perengus, jeroan direndam terlebih dahulu menggunakan kapur sirih. Nah, ternyata daun pisang di kuah gulai ini ada fungsinya loh. Daun pisang berfungsi supaya santannya tuh nggak pecah, agar gurihnya merata. Proses memasak gulai kambing dimulai dari jam 7 pagi hingga pukul 1 siang. Lalu setelah itu langsung dibungkus dan diantarkan ke Masjid Gede Kauman, Yogyakarta untuk dinikmati jamaah masjid dan warga sekitar. Sekitar tahun 1960, tradisi bukber gratis gulai kambing sudah dimulai. Ternyata gulai kambing jadi salah satu media dakwah.
Letak Masjid Gede yang sangat strategis, dekat dengan Keraton Yogyakarta, memudahkan para ulama untuk berdakwah dan menyebarluaskan ajaran agama Islam di pusat kota Jogja. Adanya menu gratis gulai kambing untuk berbuka puasa membuat jumlah jemaah di Masjid Gede Kauman pun meningkat. Maklum saja, saat itu gulai kambing masih menjadi menu yang tergolong mewah bagi masyarakat sekitar. Banyaknya masyarakat yang datang ke masjid demi sepiring gulai kambing tentu saja dianggap kesempatan besar untuk menyebarkan ajaran Islam. Mengingat saat itu masih banyak umat muslim yang tetap mempertahankan ajaran terdahulunya, masih mengikuti kepercayaan lokal secara adat dibanding hukum Islam murni atau syariah walaupun sudah memeluk Islam. Jadi memang gulai kambing itu sesuatu yang menarik itu bagi orang Jawa zaman lama itu. Gulai kambing itu kan hanya ada misalnya pada saat orang akikah saja. Artinya itu sesuatu yang jarang-jarang ya. Kalau gudeg kan sudah harian ada. Nah, tapi kalau gulai kambing itu memang adanya hanya saat-saat tertentu. Sehingga ketika kemudian kita dengan gulai kambing itu otomatis orang akan tertarik karena memang jarang ada gulai kambing yang harian gitu. Tercetusnya ide membuat tradisi bukber gratis gulai kambing bukan dari keraton ataupun pemerintah, tapi dari pengurus Masjid Gede Kauman. Ikannya gulai kambing ini selalu hari Kamis. Kenapa hari Kamis? Kenapa nggak Senin? Kenapa nggak Jumat, Pak? Oke. Bagi orang Islam berkah gitu, Jumat hari yang berkah. Ya kita tahu bahwa kalau secara hitungan kalender Komariah bulan itu masuk hari Jumat itu kan memang sejak maghrib hari Kamis, Mas ya. Sehingga memang hari Kamis maghrib itu ya justru itulah karena Jumatnya sudah hari Sabtu itu. Kalau kita Jumat sore, maka kita adakan Kamis itu adalah masuk hari Jumat gitu ya. Saat ini pengurus Masjid Kauman menyiapkan ribuan bungkus nasi gulai kambing untuk masyarakat sekitar. Tepatnya hampir 1.500 bungkus nasi gulai kambing. Jumlah ini selalu meningkat hampir setiap tahun. Dulu, awal mulanya ada tradisi bukber gratis gulai kambing, hanya disiapkan sekitar 200 sampai 500 porsi saja. Pengurus masjid donatur atau bagaimana, Pak? Iya, jadi pengurus masjid tentu kemudian mencari dana ke orang-orang tertentu. Kita punya relasi teman-teman lama yang dulu mungkin tinggal di Kauman, atau memang orang-orang yang barangkali di Kauman tapi punya kemampuan berlebih, itu kita minta untuk kemudian kita kumpulkan gitu. Dana yang dibutuhkan untuk satu porsi gulai kambing ini berapa sih, Pak? Kalau kambing itu sekitar 15-16 ribu per bungkusnya. Iya. Jadi bisa dikalikan cari jumlah. Masjid Gede Kauman Yogyakarta di sebelah barat alun-alun utara dan barat laut Keraton Yogyakarta merupakan salah satu masjid tertua tak hanya di Yogyakarta tapi juga di Indonesia. Umur masjid diperkirakan sudah lebih dari 200 tahun. Bangunan Masjid Gede yang luasnya 2.500 meter persegi bisa menampung 3.000 lebih jamaah. Banyak terinspirasi dari Masjid Agung Demak yang disesuaikan dengan budaya Yogyakarta. Menariknya, Masjid Gede Kauman memiliki atap bertumpang tiga yang bermakna kehidupan manusia terdiri dari hakikat, syariat, dan makrifat. Kenikmatan gulai kambing ternyata bisa menjadi media dakwah Masjid Gede Kauman untuk memperbanyak jamaah dan meningkatkan keimanan umat Islam di sekitar masjid.